Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Fredrik Silaban dengan ujung NIM 051. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pengolahan implementasi grads dalam analisis dinamika El Nino Southern Oscillation atau ENSO menggunakan software grads di Praktikum Meteorologi Kelautan. Sebelum lanjut ke pengolahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ENSO. Jadi, apa yang dimaksud dengan fenomena ENSO? Fenomena ENSO itu merupakan anomali iklim tahunan yang terjadi akibat interaksi antara lautan dan atmosfer di Samudra Pasifik dan tropis. Kemudian, ada juga itu yang namanya El Nina dan La Nina. Dimana seperti yang kita ketahui, dampak dari El Nino ini sendiri merupakan panas yang berkepanjangan. Terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari yang biasanya. Fase ini biasanya menyebabkan curah hujan yang berkurang atau kekeringan, dan suhu udara itu cenderung lebih panas. Berbanding terbalik dengan La Nina, di mana La Nina ini merupakan fase dingin, terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tersebut menjadi lebih dingin dari biasanya. Mungkin nanti kita akan mendownload data SST, sea surface temperature, dan juga CH, eh, di mana nanti kita menggunakan rentang waktu 30 tahun. Mungkin langsung saja kita ke bagian pengolahan. Yang pertama sekali itu kita akan mendownload datanya. Pertama kita buka website kita ketikkan namanya Copernicus Climate Data Store. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita klik yang ini. Setelah itu kita login terlebih dahulu. Setelah login, kita pilih ke dataset. Nah, di sini pada bagian search itu bisa kita ketikkan era 5. Di sini kita scroll ke bawah. Era 5 kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya era 5 monthly average data on single level from 1940 to present. Kita klik. Di sini kita pilih download. Kemudian pada produk tabnya kita centang yang monthly average analysis. Pada variabel kita pilih yang sea surface temperature. Kita scroll ke bawah. Untuk tahunnya, sesuai yang saya bilang tadi itu 30 tahun, maka kita akan mencentang dari tahun 1996. Kita centang hingga tahun 2026. Oke, jika sudah kita scroll ke bawah, untuk monthly-nya ini kita pilih salah satu saja, dimana kita pilih misalnya di bulan November. Kita scroll ke bawah, untuk time-nya ini kita pilih select all. Jika sudah, kita scroll ke bawah pada bagian geographical ini, kita pilih yang subregression extraction. Sini kita pergi ke goods atau bisa pakai bbox, terserah mana nyamannya. Sini kita cari wilayah kajian kita, semisal saya itu memakai di Pulau Seberut. Dikarenakan kita akan mengambil data SST, sea surface temperature, maka kita letak rectangle di bagian lautnya. Oke, jika sudah, ini pada bagian
Hotline tutupnya ini kita salin, kita pindahkan. Sudah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, data formatnya ini kita ubah ke netcdf. Kemudian di sini langsung kita submit form. Ini datanya lagi dibaca, lagi proses pendownloadan, jadi saya skip terlebih dahulu. Oke, jadi setelah kita dari download data tadi, ini data yang telah kita download, dimana saya sudah mengunduh data SSD dan sekaligus tadi data klorofil. Kemudian langkah selanjutnya itu pada bagian data yang SSD kita klik kanan, kemudian kita pilih buka di terminal. Nah, setelah seperti ini, kita ketikkan open grudge. Kita enter. Sini kita ketik Y, kemudian enter. Nah, setelah gini, kita ketik lagi SDF open spasi data yang tadi itu kita drag. Setelah kita drag, kita enter. Nah, selanjutnya itu kita ketikkan yang namanya itu set t 1 spasi 360. Enter. Kemudian define SSTC spasi sama dengan SST di minus 273,15. Kenapa kita menggunakan minus 273,15? Karena dari sananya untuk menghitung SST itu nilainya itu minus 273,15. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya itu kita ketik setlon untuk mencari batas geografinya setlon. Sini kita lihat untuk loannya itu minus 170 dan spasi kita lihat lagi di sini 120. Kemudian enter. Kita akan membuat set latnya. Kita lihat di atas ini itu minus 5 dan 5. Jadi minus 5 dan 5. Enter. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung klimatologinya. Caranya itu set T spasi 1 spasi 12. Enter. Kemudian define SST claim. Enter. Sama dengan AV buka kurung SSTC, spasi T plus 0, spasi T sama dengan 360,12. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan menghitung anomali SPL-nya atau SST. Caranya itu set T 1 spasi 360. Enter. Kemudian define SST A sama dengan SST C kurang SST claim. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah seperti itu, kita akan menyimpan hasil analisis filenya menjadi file baru .nc. Caranya itu set spasi sdf write kurang flt spasi anomali st.nc. Kita enter. Nah,
Jika sudah, kita ketikkan lagi SDF write spasi SSTA, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa periksa data kita di folder. Itu nanti tersave itu namanya itu, maaf, selanjutnya kita akan pergi ke Notepad. Nah, teman-teman bisa mengetikkannya ini seperti ini, di mana itu ada Reinit, kemudian itu ada SDF Open, kemudian itu kita ketikkan lagi set X1, setelah itu set Y1 dan seterusnya. Jika sudah, kita pergi ke file, kemudian simpan sebagai, sini kita kasih namanya itu nino.gs, kemudian kita pindahkan ke semua file, kemudian simpan. Jika sudah, kita pergi lagi ke Grats, kemudian di sini kita ketikkan Reinit, enter. Kemudian kita ketik lagi itu namanya run nino.gs sesuai format yang kita simpan tadi, dan enter. Nah, di sini telah terunduh, kita bisa lihat ke folder kita. Nah, ini tadi kan yang tadi itu mana ya? Nino.gs1. Kemudian ini kita drag ke bagian Excel. Nah, datanya ini tadi kita drag ke Excel. Nah, nanti akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke bagian SPL, maaf, ke bagian CH-nya dengan cara yang sama tadi. Oke, kita lanjut ke bagian pengolahan data yang CHL, di mana kita klik kanan, kita buka lagi di terminal, kemudian ini kita ketikkan open grades, enter, kemudian kita ketik Y, ini kita minimize, kemudian di sini kita ketikkan SDF open data yang tadi yang telah kita unduh, kita drag, kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan key file, enter. Kemudian setelah kita ketikkan key file, kita ketik set T1360, enter. Kemudian define CH sama dengan CHA dikalikan dengan 1000. Kenapa kita kalikan 1000? Dikarenakan datanya ini masih mm, kita mau konversikan ke meter, jadi kita kalikan 1000, kemudian kita enter. Sebentar. Oke, jika sudah, kita lanjutkan dengan mengetikkan set loan 170 spasi 240, kita enter. Kita ketikkan lagi set lat minus 5 dan juga 5, enter. Kemudian kita ketikkan yang namanya itu define kalim sama dengan AV buka kurung CH, koma spasi T sama dengan 1, koma spasi T sama dengan 360, kemudian enter. Sini datanya akan terbaca otomatis. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai datanya terbaca. Kita ketikkan lagi set, maaf, kita ketikkan modify calim seasonal, enter. Kemudian kita ketik set T1360, enter. Kemudian maaf, itu typo, saya ulangi. Nah, jika sudah,
kita ketikkan set spasi SDF right spasi minus FLT spasi anomali ch.nc, enter. Jika sudah, kita ketik lagi set t spasi 1 spasi 360, enter. Kemudian define chb sama dengan spasi cha dikurang ch claim. Oke, di sini ada kesalahan teknis sedikit. Setelah tadi kita ketikkan set SDF right minus FLT anomali ch.nc, kita langsung ketikkan SDF right spasi chb. Oke, jadi tadi setelah kita ketikkan kita ketikkan set SDF right minus FLT anomali ch.nc, langsung masuk tadi ke bagian yang namanya itu notepad. Di sini kita sama saja masukkan ini, cuman yang bedanya ini hanya kayak anomali SST diganti menjadi anomali CH seperti itu. Untuk loadnya ini juga sama, loadnya ini tetap, hanya beda di longitude. Ini jadi 240 dari 210. Terus setelah itu kita ketikkan renit. Setelah renit kita ketikkan yang namanya itu run cha.gs. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian, kita lihat foldernya, itu tadi telah ada tersimpan. Sini sudah saya salin, sudah saya pindahkan untuk yang data curah hujan yang telah kita dapat tadi menggunakan Grats. Ini yang SST dan ini yang Grats. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat grafik. Dimana caranya itu kita dari bagian kolom A kita klik, kemudian kita tahan CTRL, klik di yang di huruf B juga, kemudian kita pergi ke insert, pilih yang ini. Oke, jadi ini datanya sudah saya perbaiki. Tadi itu perlu digarisbawahi, setelah kita dapat nilai dari Nino dan juga curah hujan, perlu kita tambahi di sebelah Nino itu waktunya, yaitu dari Januari tahun 96 sampai di tahun 2025. Kemudian untuk yang korelasinya itu juga kita tambahi 1. Kemudian di sini bisa kita lihat pada yang grafik berwarna biru ini merupakan dari curah hujan, dan yang warna hijau ini merupakan dari Nino-nya. Bisa dilihat curah hujannya itu di tahun 96 di bulan November hingga Juli itu tinggi, dan di Januari ini April 1 Januari sini curah hujannya relatif rendah, itu seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.